soal ya. Iya. Iya tadi nomor 6 ini Bu. Just Oke, as the nomor bread came 6. out the oven while a wonderful aroma filled the kitchen. Walaupun debu aroma fell di kitchen. Debu aroma itu Itu bisa kata jadi benda. subjek. Bisa. Oh, fell di kitchen. Iya udah lengkap semua. Iya udah Tapi lengkap ini semua. harusnya di depan ya. Iya itu Oh, sebenarnya harusnya while-nya nggak ada Bu. Kalau ada komanya berarti kan penghubungnya di depan. di depan. Nah ini penghubungnya adalah as. Artinya ketika. Oh, Kalau ketika rotenya. just ini cuma keterangan, anggap nggak ada. Sama Oke. kayak ini yang after. Nah setelah us, ini kalimat yang kedua kan, the bread came, kalimat. Nah ketika Mm-mm. penghubungnya ada di depan, maka setelah koma kan harusnya yang biasa aja Bu, subjek Subjek, predikatnya. subjek. While-nya harusnya While-nya delete harusnya ya. nggak ada, iya. Nah, Ini mesti ngapalin nih berarti ya Mas. Iki iya, yang namanya penghubung yang mana apa saja gitu ya yang dalam tabel-tabel tadi ya. iya itu. Ya tinggal dikelompokkan aja nih Bu. Ini kayak bermakna waktu, bermakna sebab begitu. Terus yang nomor 7, Miss Dewi. Mm-mm. Penghubungnya di tengah sains. Iya kan? Iya, penghubungnya science, since. Nah, tinggal kalimatnya coba dianalisa sudah lengkap belum? Kata kerja yang kalimat pertama mana, Miss Dewi? Has spent Iya, itu time has spent. Terus kalimat yang kedua, kata kerja yang mana? moved, pindah. Moved. Iya. Heeh. Ya, jadi kalau kalimat pertama ini has spent, has itu pasti diikuti verb 3, ini satu kesatuan. Nah, ini time-nya adalah objeknya sampai box. Itu. Oke, terus yang nomor 8, Bu. Coba perhatikan mana penghubungnya, di mana di tengah apa di depan. Kalau di depan harus ada koma setelah kalimat kedua selesai. Nomor 8 itu atau itu apa bacanya Mas? Itu Although, penghubungnya ya. iya, Auto itu penghubung di depan tapi tidak ada komanya ini ya. iya. Berarti kan harusnya ada komanya kan, Bu, setelah kalimat kedua selesai kan. Nggih, Nah, harusnya. kira-kira penghubung ini apa untuk komanya diletakkan Komanya di di mana, mana Bu? gitu ya. Iya, The area is berarti kan di seberapanya. iya setelah kata a dessert karena kata kerjanya is, setelah is namanya objek, berarti kan sudah Cek. selesai kan Bu ya. Nah, berarti subjek Iya tuh subjeknya many utama plan. many plants, terus predikat kalimat pertamanya adalah bloom. Ini there Belum. sama in the springtime itu cuma keterangan. Oke, terus yang nomor 9, Miss Dewi. Nah, ini Nah, kalimatnya agak panjang nih. Kalau ada 3 ya tetap penghubungnya harus ada. Without solid and bentar carefully, dulu. the line was exactly because they did not want to have. Penghubungnya di tengah, Iya, yaitu while iya. Terus coba because penghubung yang lainnya ke kalimat ketiga ada kan itu? bukan sih? Iya, because. Nah, kan penghubungnya udah ketemu semua nih. Tinggal cari kata kerja kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. The drivers ini kurang verb bukan sih yang depan? Yang Drove depan. ya, verbnya ya. Verbnya itu drove itu, Miss Drove. Dewi. Oh Jadi kalau mau mencari verb tinggal iya iya diurutkan iya. aja ini.
diurutan aja dari depan. Ini the ini kan penanda benda. Kalau benda di awal berarti ini subjeknya. Terus ke belakangnya ini kan cuma keterangan ini. On the freeway. Terus ada kata baru, ya udah urutan. Kalau ada kata baru ya tadi kan subjek, berarti yang berikutnya verb. Setelah verb ini LY namanya keterangan, cuma keterangannya ada dua dihubungkan sama N. Gitu. Terus kalau kalimat yang Ya, kedua, kata kerjanya mana Miss Dewi? was falling. Ya. Terus kalimat ketiga, kata kerjanya? Did not want. Iya. Terus yang terakhir Bu, nomor 10. If you plan carefully before you take the trip. Ini will ya, kata penghubungnya ya. Will Oh, itu kan kata kerja Bu. I will go. iya deh, I will. Heeh. Ini Tapi ada, ini ada koma. If itu kata penghubung ya di depan. iya betul. Terus ada koma, tapi harusnya langsung subjek. Iya. Mestinya. Subjeknya nggak ada. Iya betul sekali. Iya jadi Ya itu ya. komanya di ada komanya berarti menandakan penghubungnya berada di awal yaitu if. Iya. Terus langsung subjek ya untuk Setelah koma harusnya setelah koma. langsung subjek dan verb. Cuma Iya, di kurang situ kan subjek. iya, di situ kan langsung kata kerja kan will have itu. Nah, iya, mesti mesti memahami kata kerja kata Iya. penghubung. Iya. Oke. Terus kalau before you take a trip ini hanya kalimat yang di dalamnya if ini. Jadi nggak ada masalah kan ini kan subjek, verb, keterangan, bikin kalimat lagi di dalamnya if ya nggak apa-apa itu. Tapi kan kata kuncinya di koma ini karena ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga itu. Oke, silahkan ada pertanyaan mungkin untuk materi ordinate connector dan juga adverb clause connector. Tadi saya masih penasaran yang provided tadi loh Mas. Tahu tadi yang provided itu intinya mesti ngapalin ini yang masih Iya. PR. Provided atau tadi antara will sama while itu tadi aku Oh rada iya clear iya. gitu. Oke, Nah, oke. ini kan ada while, tapi tadi kan soal terakhir itu will. Jadi Will. kurang titen bahasanya apa sih? Kurang jeli aja. Iya. Iya, tinggal hafalkan yang kira-kira nggak begitu familiar, Bu. Ya, ini provided, providing, unless. Nah, itu. Terus Miss Dewi ada pertanyaan, Miss Dewi? Contoh-contoh yang nggak familiar itu selain provided sama unless apa aja? Ya, ini apa namanya? Paling penghubung yang nggak familiar, ya ini ya kayak in case itu, unless, nah, itu. Ini whereas, kan? In that, itu. Tapi kalau di soal sih biasanya udah beberapa umumnya sih familiar, cuma buat jaga-jaga ini in as much as ini juga nggak begitu familiar. Know that gitu. Cuma kalau untuk di soal nanti kalau misalkan di pilihan ganda itu ada subject verb terus kalimatnya juga di soal itu sudah subject verb berarti kan nanti harus ada penghubungnya, tinggal kita lebih jeli untuk memperhatikan yang ada di soal kata terakhirnya gitu. Nah, ini nanti tinggal latihan terus. Nah, untuk kesimpulannya di sini adalah membuat kalimat lebih dari satu atau multiple sentence itu pastinya memerlukan penghubung. Nah, untuk penghubung itu ada yang adverb connector, ada juga yang tadi coordinate connector. Nah, fungsi dari penghubung adverb connector itu ya sebagai penghubung kalimat.
cara penempatannya bisa di antara kalimat pertama ke kalimat yang sesudahnya, atau bisa juga di awal kalimat untuk penghubungnya. Terus koma itu ditambahkan ketika penghubung berada di awal kalimat. Terus pahami soal dengan baik dan identifikasi ada berapa subjek dan verb di dalam soal tersebut. Terus selain itu juga pelajari pilihan gandanya atau jawabannya juga harus identifikasi. Kali aja di pilihan ganda ada penghubungnya. Oke, selesai untuk materi penghubung. Nah, silakan apa nih yang mau ditanyakan. Nah, ini aslinya latihan yang soal yang saya kirim itu. Kalau Miss Dewi sama buka soal yang tadi saya kirim ke WA enggak? Sama kayak yang di buku kan? Kalau yang di mana? Yang di WA itu soal untuk latihan full testnya. Jadi kalau yang di buku itu kan latihan per skill itu. Nah, kalau yang di slide Oh, itu yang saya kirim itu latihan asli untuk mengenal soal tesnya kayak gitu. Nah, itu kan latihan yang aslinya. Kalau untuk yang tadi kita pelajari kan untuk mempermudah pemahaman materi yang baru saja dipahami gitu. Tapi kan secara prakteknya nanti pilihan ganda kan soalnya. Itu udah di-download apa belum, Miss Dewi? sudah. Sudah. Coba. Ini Miss Dewi kan pakai ini ya, apa namanya? Pakai komputer kan? Enggak, Untuk pakai HP. pakai HP. Udah. Udah. Sebentar. Kalau ibunya pakai komputer, Bu. Enggak, Mas. Soalnya udah di-download, Bu. Sudah, tapi di HP Wah, di downloadnya. HP ya. Ini HP saya mati Gimana? ini. Gimana? Ya udah, ini tak hidupkan aja HP Oh, saya. Ini kirain kan kalau misalkan pakai komputer mau tak jadikan host biar bisa share screen gitu. host. Cuma punya saya udah tak hidupkan itu. Oh, gitu. Soalnya kalau di HP itu downloadnya bisa sambil ngapa-ngapain juga, Mas. Oh iya iya iya. Jadi aku pikir kalau download di HP, laptop kan ada ribet ya. Oh iya. Tapi HP-nya bisa buat buka ini ya, Bu. Slide bisa ya. Nah, Oke, ini silahkan mau mungkin. buka yang ini ya, Mas ya. TOEFL praktek. Iya, ya boleh sambil dibuka dulu di situ. Nanti saya tanya kira-kira jawabannya apa sambil nunggu HP saya ini. Ini. Miss Dewi bisa sambil buka kan? Ada kan di situ? Ada. Ya, jadi itu soalnya itu gabungan dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang kurang subjek, ada yang kurang verb, ada yang butuh apositif. Tapi itu enggak begitu banyak. Yang lebih banyak itu materi yang kita pelajari soalnya, yaitu yang koordinat konektor sama adverb konektor.
Kalau untuk yang kurang subjek, kurang verb paling cuma soalnya 1, 2. Yang lainnya lebih banyak ke materi yang 2 kalimat itu. Udah sampai nomor berapa, Miss Dewi? 1. 1. Nah, jadi nomor 1 itu perhatikan bagian yang kosong itu di mana? Di subjek, di depan atau di mana? Itu kan udah ada subjeknya kan, the hard valid. Berarti kurang Iya, verb. kurang verb. Nah, terus jangan jawab pilihan ganda yang menyebutkan ini apa namanya? Yang menyebutkan subjek lagi kan sudah ada subjeknya kan, tinggal cari verb Bukan sih. yang C. Iya. Jadi jawabannya forms. Form itu verb nomor 1 S itu. Kalau yang A itu kurang to be. Kalau yang B subjeknya ada 2, a partition. Terus yang D sama dengan yang B. Nanti subjeknya ada 2 lagi. Kalau Bu Nur udah sampai nomor berapa, Bu?
Bentar Mas, lagi daftar. Oh, Daftar iya, Kak. online, Kak Daftar Sambi. online. Iya, iya, iya. Iya, Nah, ini nanti mbahnya Sambi, minta didaftarin, nggak di punya Sambi aja. nomor. Mau kita Sambi, maaf Mas. Gak apa-apa, Bu. Ini slide-nya udah kelihatan, Miss Dewi. Kalau yang kedua itu kan yang depan kosong. Terus ada koma 2 itu. Nah, kemarin materinya apa? Ini slide-nya kelihatan nggak, Miss Dewi? Kelihatan. Bentar, saya lihat soalnya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, itu yang soal kedua itu kan kata kerjanya sudah kelihatan itu, is. Maka sebelum is nanti harus ada subjeknya. Cuma sebelum is ini ada koma 2. Kemarin materi apa itu yang ada koma 2 itu sebelumnya kata kerja. Itu nama nih. Positif apa kemarin ya? Iya, apositif, informasi tambahan untuk subjek. Berarti kan itu nggak bisa jadi subjek kan? Itu hanya sebuah apositif. Berarti kalau yang nomor 2 Ya, itu kurangnya apa, Miss Dewi? subjek. B bukan sih? Iya, jawabannya B. Karena memang butuhnya subjek. Verbnya udah ada. Itu. Terus kalau nomor 3, perhatikan soalnya. Kalimatnya itu kemungkinan ada berapa. Jadi kita harus memperhatikan berapa kata kerja muncul yang ada di dalam soal itu. Nah, kalau misalkan ada 2, berarti kan kalimatnya 2. Nah, kita cek juga pilihan gandanya, apakah ada penghubung yang muncul di pilihan ganda itu. Nah, kalau ada, kemungkinan itu. Terus, misalkan mau bikin kalimat 2, kalimat yang nomor berapa yang kurang, dan kurangnya apa, gitu. Berarti B. Pakai tadi, koordinat konektor. Iya, jawabannya yang bravo. Di situ kan but ini koordinat konektor. Cara penulisannya kan sebelumnya memang harus ada komanya kan. Iya. Iya. Terus yang nomor 4 itu perhatikan pilihan gandanya dulu. Itu pilihan gandanya yang A itu kan verb 1. Verb 1 kan termasuk Iya. kata kerja. Nah, kalau pilih Iya. A, kalimat yang ada di soal itu harus belum ada verbnya. Karena jawabannya kata kerja. Yang B itu grows, itu juga verb 1S. Itu juga kata kerja. Jadi A sama B sama. Kalau D, they grow, ini kalimat, itu juga kata kerja. Nah, kalau growing, itu verb ing namanya present participle, itu adalah kata sifat, karena verb ingnya nggak ada to be-nya. Kalau kata sifat, hanya penjelas kata sebelumnya, jadi cuma aksesoris. Jadi harus dilihat dulu soalnya sudah ada verbnya atau belum, gitu. Belum. Belum. Kalau untuk mencari verb itu sebenarnya diurutkan kata per katanya, Miss. Kalau subjeknya udah ketemu, terus setelahnya kok ada kata independen, kata berdiri sendiri muncul, yaitu pasti kata kerja.
selama sebelum kata itu nggak ada preposisinya, nggak ada in-nya, nggak ada of-nya, maka itu biasanya verb. Nah, kalau yang keempat ini subjeknya mana Miss Dewi? Hmm, Subjek itu kata benda The hot di awal, iya, the horn. Setelah subjek ini ada of the No, terus rhinoceros. Ini berarti kalau ada of-nya kan namanya kata apa Miss Dewi? Keterangan keterangan. kan? Ini aksesoris. Berarti kita ya. hilangkan. Nah, setelahnya ini ada kata baru ini kan, consist. Nah, ini kata kerja. Tinggi dari Tuh. ya masuk. Ya, jadi jawabannya yang Oh, growing. Ini. Verb ing ditaruh di hmm, titik-titik. Ini hanya sebagai sifatnya ini keratin. Hmm, pertumbuhan oh ya. keratin. Ini slide-nya udah nomor berapa ini? Ini Pakai HP nomor akhirnya. ini nomor 1, 2, 3, 4 lagi nomor 4 Bu. Ya. Nah, berarti harus hati-hati, Miss. Hafalkan itu preposisi ini kayak of, in. Ini kalau preposisi fungsinya nanti hanya sebagai keterangan. Di mana? Biasanya keterangan diletakkan dimanapun. Jadi kalau ada kata diawali oleh preposisi ini cuma keterangan. Jadi of sama belakangnya keterangan. Nah, kalau ada kata baru ini verbnya. Maka pilihan ganda yang memberikan verb jangan dijawab A, B, D. Hmm, Jadi kan verb ing aja ini. Verb ing gak ada to be kan sifat. Cuma sifat aja. Terus yang ya. berikutnya nomor 5. Nomor 5. A power failure occurred, the lamp went out. Ini kalimatnya ada berapa kira-kira? Dua. Dua. Berarti kalau dua kan harus ada penghubung. Penghubung apa yang di tengah dan sebelumnya ada koma. Coordinate connector. Iya, jadi jawabannya yang mana? So, 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 B. iya. Terus yang selanjutnya ini kan ada koma di sini. Dan setelah koma kan subject verb. subjek untuk Selain itu di sini juga ada kata kerjakan, berarti kalimatnya ada berapa ini? Dua. Dua. Nah, kalau setelah koma ada subject verb, maka penghubung yang jenis apa tadi? Adverb clause connector. Iya, berarti yang tepat mana jawabannya? D bukan welcome sih? ice Iya, while ya. while some type of coral reef. Karena di sini kata kerjanya udah ada, are living, maka sebelumnya harus ada subjek. Nah, ini keterangan aja. Nah, yang subjek some types, while penghubungnya. Ya. Oke. Terus yang Oke. selanjutnya coba sendiri. The My Flower ini sama ini untuk Miss Dewi. Terus yang kedua Oke. ini Bu Siti. Yang Venus ya, Mas. Iya, Bu Siti yang Venus. The mic ini subject was found verb. Pakai Iya, koma terus but berarti coordinate ini kurangnya verb A. iya, jawabannya A. Karena setelah but itu sudah ada subjeknya, maka cari pilihan ganda yang verb. Yang verb itu yang A, itu blow, itu verb kedua dari blow, artinya meniupkan. Itu. Kalau yang B itu cuma keterangan, yang C itu double subject, yang D itu kurang to be. Iya. Terus yang selanjutnya, Bu Siti.
Selanjutnya tadi mirip yang contoh tadi ya Mas ya. Iya, betul sekali. Berarti ini Misalkan karena but udah it's contoh, itu ya. jadi jawabannya D. yang B. Iya. Berarti Bu Siti lagi nih, karena ini contoh, Bu. Iya, aku ketemu contoh. Terus selanjutnya dinosaurus ta? Iya, ini. Oke. Dinosaurus subject became verb ya. Ini enggak Iya. ada koma, ada do berapa kalimat ya berarti? Homogeneous. Ini bukan konektor ya. Iya, coba, Bu. Before din ya. Before the first, before ever. Before the C kayaknya ya Mas ya. Iya, jawabannya C. Nah, di situ kata kerjanya muncul dua, Bu. Yang pertama became, Can, yang kedua can appeared. appear. Nah, berarti kan Iya, sebelum appeared itu ada subjek ada yaitu people kan, Bu ya. first ya people, Iya, terusnya kalau itu first itu cuma kata sifatnya si people. penjelas ya, Iya, penjelasnya ever. people Iya, ya. kalau ever itu cuma keterangan. Oke. Berarti kan harus dihubungkan kan, Bu ya. Mm-mm. Nah, yang Kalau penghubung di ya yang tengah C. nggak usah ada koma ya, Iya, kalau karena penghubung ditunggu. konektor di tengah nggak perlu koma. Mm-mm. Nah, terus berikutnya Miss Dewi coba sendiri. Itu yang tadi dicontohin kan? Oh iya ya, ini yang dicontohkan ya. Jadi setelah so diikuti kalimat, kalimatnya yang C ya. Nah, terus ini yang berikutnya even to, bla bla bla. Untuk itu adverb clause Iya connector. betul. Berarti kurang subjek. Kurang subjek. Kalau kurang subjek berarti kan di soal itu setelah even to harus sudah ada verbnya. Coba dicek apa ada verbnya atau belum. Belum. Belum kan? Berarti pilih pilihan ganda yang dua kata, Ada. subjek dan verb. Yang mana coba? Subjek B. itu I, you, we, they, he, she, it. Itu subjek. Cost. Yang mana Miss Dewi? Cuma berarti B. Kalau yang B itu kan cuma subjek, itu the cost. The itu kan Cost penanda of it. benda. Kalau cost berarti karena dan the-nya itu jadi benda. Maka kalau the cost itu jadi subjek. Kalau of it ada awalan preposisi, of itu sama dengan in, at, on itu keterangan. Berarti kan kalau jawabannya B cuma ada Belum subjek, ada verbnya ya. belum ada verbnya. Padahal tadi kan katanya setelah event talk sisanya belum ada verb sama sekali. Ya memang belum ada verbnya karena setelahnya itu cuma keterangan itu. Sekarang Ini about, ini kayak ini keterangan. Tuh sudah jelas keterangan sampai sini, gitu kan? Nah ini kalimat yang pertama. Jadi kan setelah event tuh harus dibikin kalimat kan. Nah, yang kalimat yang mana? Ya kalau ini cuma satu kata kan, the cost, ada the-nya sudah jelas subjek. Cost aja, ini verb. Nah, jadi yang tepat yang A. I. It itu subjek, kalau ada kata baru ya udah urutan verb gitu. Terus Bu Siti ini yang berikutnya. If calcium oxide remain, if itu konektor. Iya. Terus setelah koma itu mesti ada subjek dan verb. Nah, Subjeknya it, verbnya oke. turn. Iya. Kalau yang A itu cuma verb ing, subjeknya nggak ada, to be-nya nggak ada ya Bu ya. Yang B Ya, itu turn. Itu verbnya kalau ing-nya aja. dibuang jadi turn kan, jadi verb satu. Kalau yang D dikasih the, turn-nya jadi kata benda, hanya ada subjek aja gitu. Iya. Terus berikutnya Miss Dewi, rubber came to the attention of European bla 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 found Native American using it. Nah, coba lihat pilihan gandanya juga ada penghubungnya enggak. Kalau ada ya kemungkinan materinya dua. Nah, tinggal kalimat yang nomor berapa yang kurang dan kurangnya apa.
group that came to the attention subject for blah 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 appropriate. Untuk mencari kata kerja biasanya setelah kata kerja itu diikuti objek. Objek itu kata benda yang berada di belakang. Nah, itu. Kira-kira mana Miss D jawabannya? B bukan? Iya, yang B. Ini rubber, subjek, kata kerja, ini keterangan sampai sini. Setelahnya kosong, setelah kosong kok diikuti font. Font ini kata kerja, taunya ini kata kerja, ini diikuti objek. Font ini verb nomor 2 dari find, Find. F-I-N-D. Berarti kan karena kata kerjanya 2, mau bikin kalimat 2 kan. Nah, kurangnya apa? Ya kurangnya penghubung sama subjek. Yang penghubung ini. Kan butuhnya subjek. Nah, explorers, ini subjek, ini orang. Kalau yang A ini cuma subjek aja. Kalau ini explored, ed kata kerja. Kalau ini explorer D, subjeknya 2, verbnya 1. Jadi yang D ini incorrect karena ada 2 subjek. Explorers sama D. Terus yang berikutnya Bu, some early batteries Benar use. Mas. Yang tadi jadinya yang rubber itu yang pilihannya yang benar yang mana tadi? Yang After after explorers. explorers. Iya, yang B. Kan yang Karena karena kalau they itu native subjek. Americans itu yang subjeknya, jadi tidak double. Kalau misalnya they itu they subjek, terus native Iya, American juga subjek. eh, Jadi bukan yang D ya. iya bukan yang Dan D, yang B, bravo. yang B. Oke. Sebenarnya subjeknya bukan yang Native American Bu, tapi explorers. Ini Explorernya. iya, explorer kan Oh, penjelajah. oh iya Nah, orangnya ya. orang. Bukan explore. Kalau explore kan Iya. menjelajah. Kalau Ini explore kan penjelajahnya, ya ini penjelajah. Kalau penjelajahnya menemukan explore native American. iya. Oke. Kalau Native American kan ini bendanya di belakang Bu. Iya, Nah, ini namanya objeknya ya yang objek. ditemukan ya. Iya. Some early barrier use. Ini lanjut ini berarti. Lanjut Bu. Ini Coba, yang pertama itu kalimat. iya. Kalimat. Kalau kalimat kata kerjanya mana Bu? Some early batteries use. Iya, Yes. betul sekali. Use. Terus koma. Kalau koma harus berikutnya ini harus ada subjek. Tapi Oke. kalau misalnya ada koma kan berarti misalnya ini tidak bicara tentang konektor ya berarti ya. Bukan Iya. bicara ya. Oke. Ini kalimatnya kan udah ada ini ya Bu ya. Kalimat pertama Sama ada. ada, mesti ada kalimat Setelahnya, kedua. iya, setelah titik-titik ini give ini kata apa Bu? Give itu kata kerja, Nah, berarti kalimatnya mau berapa? mau dua Nah, kalau mau 2 berarti harus ada apanya? penghubungnya. Nah, karena kalimatnya masih ada baru ada kata kerja, kurangnya apa sama apa Bu? Subjek sama